Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Yang saya banggakan, semoga anak-anakku sekalian masih dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajarnya, tidak kendor ya. Karena saya yakin bahwa anak-anakku sekalian punya cita-cita, dan saya selalu ingatkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak boleh bersantai-santai, tetapi harus berusaha mewujudkannya. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan belajar tentunya. Baik, sebelum kita belajar anak-anakku sekalian, silakan kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing agar proses pembelajaran kita hari ini tentunya berjalan dengan lancar dan anak-anakku dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan di video ini. Berdoa dimulai. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya selalu mengingatkan, ayo kita belajar, jangan malas, supaya kita bisa meraih apa yang kita inginkan, supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita mimpikan. Oke, pada kesempatan ini materi yang akan Bapak sampaikan melalui video ini adalah tentang istilah-istilah pengambilan gambar dalam proses produksi video. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku sekalian saksikan materi berikut ini. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pengambilan gambar dalam proses produksi video. Ini berkaitan tentang pelajaran kita, yaitu teknik pengolahan audio video. Dalam proses pengambilan gambar, anak-anakku sekalian akan sering mendengar istilah shoot, kemudian to shoot, group shoot. Nah, tahukah Anda apakah itu shoot? Nah, jadi shoot itu adalah menampilkan atau memunculkan sebuah gambar di layar sehingga tampil dan kemudian dengan bantuan kamera dalam waktu tertentu. Jadi shoot itu adalah proses menampilkan atau memunculkan gambar di layar yang diambil menggunakan kamera dengan jangka waktu tertentu, itu yang disebut shoot. Kemudian ada group shoot atau kemudian ada to shoot. Nah, to shoot itu adalah menampilkan dua objek di dalam proses pengambilan gambar. Jadi hanya dua objek yang direkam, itu yang disebut to shoot. Kemudian ada group shoot. Nah, group shoot itu artinya menampilkan dua atau lebih, tiga atau lebih. Nah, ini yang ditampilkan di dalam kamera. Jadi dengan kata lain, group shoot ini lebih dari dua orang atau tiga orang yang ditampilkan di dalam kamera, yang disebut group shoot. Nah, kemudian ada istilah-istilah bidang pandangan gambar atau macam bidang pandangan gambar yang akan sering kita gunakan dalam proses perekaman atau dalam proses produksi video. Yang pertama ada istilah extreme long shoot. Extreme long shoot ini adalah pengambilan gambar di mana latar belakang objek itu masih kelihatan luas dan objeknya kelihatan kecil dengan benda-benda atau objek-objek yang lain di sekelilingnya. Itu extreme long shoot. Jadi extreme long shoot itu dia objeknya, gambarnya itu terlihat luas, sementara objek utamanya itu kelihatan kecil dan jauh. Jika objeknya manusia, mulai dari atas kepala sampai kaki itu masih kelihatan semua secara detailnya, masih kelihatan semua. Kemudian kemudian long shoot itu tadi extreme long shoot. Kemudian long shoot itu atau biasa disingkat LS itu adalah teknik pengambilan gambar di mana hampir sama dengan extreme long shoot, tetapi yang membedakan long shoot ini gambarnya agak dekat, jadi agak besar daripada si extreme long shoot tadi. Objeknya yang dimaksud di sini agak kelihatan besar daripada si extreme long shoot. Tetapi latar belakang objek juga atau background dari objek itu masih kelihatan. Kemudian ada medium long shoot ya. Tadi ada extreme long shoot, ada long shoot, sekarang medium long shoot. Nah, medium long shoot ini adalah pengambilan gambar yang memperlihatkan
bagian kepala sampai lutut seseorang. Ini jika objeknya manusia atau sebagian besar dari sebuah bangunan. Gitu ya, itu medium long shot. Kemudian ada medium shot atau biasa disingkat dengan MS. Ini merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan kepala sampai pinggang. Ini jika objeknya manusia ya, mulai dari kepala sampai pinggang. Ini jika kita menggunakan teknik medium shot atau biasa disingkat MS. Kemudian ada MCO atau medium close up. Medium close up ini merupakan teknik pengambilan gambar yang memperlihatkan kepala dan bahu sampai dada bagian atas atau hampir keseluruhan benda jika ini objeknya benda. Jadi saya ingatkan, saya ulangi lagi, medium close up itu adalah teknik pengambilan gambar yang memperlihatkan kepala dan bahu sampai bagian atas dada, bagian sampai dada bagian atas maksudnya ya. Jadi medium close up merupakan teknik pengambilan gambar yang memperlihatkan kepala dan bahu sampai dada bagian atas. Kemudian ada CU atau close up. Ini memperlihatkan keseluruhan wajah seseorang. Jika ini objeknya manusia, jadi close up itu memperlihatkan keseluruhan wajah seseorang. Jadi full dia ya. Kemudian ada di close up atau biasa disingkat BCU, bukan bunga citra untukmu ya, tetapi big close up itu atau BCU adalah teknik pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian wajah seperti mulai dari dahi sampai dagu atau hanya memperlihatkan beberapa bagian dari benda. BCU ya, big close up. Saya ulangi, big close up itu memperlihatkan beberapa bagian dari wajah seperti dahi sampai dagu atau hanya memperlihatkan beberapa bagian dari benda gitu ya. Kemudian ada ECU atau extreme close up. Extreme close up ini adalah sebuah teknik pengambilan gambar dengan memperlihatkan bagian yang sangat detail. Misalnya jika objeknya manusia yang direkam itu adalah mata atau bibir atau telinga atau hidung, itu yang disebut extreme close up. Oke. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi terkait tentang penjelasan bidang pandangan gambar. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini extreme long shot. Jadi backgroundnya masih kelihatan, semua latar belakang objek itu kelihatan, bahkan objeknya juga ini. Kemudian long shot, nah ini kelihatan tapi dia masih lebih dekat ya. Kemudian ada medium long shot, nah ini mulai dari lutut sampai atas kepala, nah ini. Kemudian ada medium shot, nah, pinggang. Kemudian ada medium close up seperti ini gambarnya. Kemudian ada close up, ini ada dada. Kemudian ada pinggang dan sampai atas kepala. Kemudian ada di close up. Kemudian ada extreme close up. Nah, gitu ya. Baik anak-anakku sekalian, kiranya ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar atau bertanya di grup secara langsung. Ini tadi penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.